Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Angkatan 2019, yang beranggotakan Graciela Esther Sinaga, Anastasia Erstiarani Justikawati, Anissa Puput Aulia, Nisrina Safatamita, Hafisa Uliana Fiyu, Sukmawati Aulia Rohma, Elsa Dita Marlina, Linda Ratnasari, Hana Nur Mustofiah, dan Tiantika Evisa. Izin memaparkan hasil diskusi kelompok 8 terkait analisis kasus ketahanan pangan rumah tangga nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Banyumas. Provinsi Lampung mempunyai potensi yang cukup besar pada sumber daya perikanan laut. Secara umum, masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan. Namun, keadaan nelayan masih belum sejahtera. Menurut Kusnadi pada tahun 2002, nelayan merupakan salah satu kelompok yang masih berada dalam kemiskinan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami mengangkat kasus mengenai ketahanan pangan rumah tangga nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kota Agung adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indonesia. Kota Agung terletak di bawah kaki Gunung Tanggamus dan di sisi pantai Teluk Semangkok. Kecamatan Kota Agung merupakan penghasil produksi perikanan laut tertinggi dengan produksi sebesar 10.454 ton pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 10.669 ton pada tahun 2016. Kecamatan Kota Agung merupakan penghasil produksi perikanan laut tertinggi dengan produksi sebesar 10.454 ton pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 10.669 ton pada tahun 2016. Persaingan wilayah tangkapan antar nelayan-nelayan tradisional menyebabkan nelayan cenderung memperoleh hasil tangkapan yang sedikit dan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh nelayan. Ekonomi merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan belum tercapai apabila masih ada masyarakat yang belum mampu mengakses pangan dengan cukup. Sementara itu, pendapatan rendah akan mencerminkan adanya persediaan pangan yang kurang cukup dan daya beli yang rendah. Harga pangan yang cenderung meningkat sehingga sulit untuk menjangkau ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi. Sebelum kita menganalisis kasus tersebut, mari kita pahami dulu apa itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang mencerminkan kesejahteraan suatu bangsa. Definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 adalah terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Madang sendiri sangat beragam, mulai dari faktor pendidikan, ekonomi, jumlah anggota keluarga, akses pangan dan distribusinya, serta tingkat harga kebutuhan pokok. Dari faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Madang adalah pendapatan yang mereka peroleh. Pekerjaan utama kepala rumah tangga nelayan adalah nelayan, dan untuk sampingan yang dilakukan kepala rumah tangga ialah jaring rampus maupun pancing, antara lain sebagai ojek, kuli bangunan, dan buruh pasar. Umumnya, pendapatan rumah tangga nelayan
berasal dari kegiatan usaha ikan tangkap, kegiatan di luar usaha ikan tangkap, non-perikanan, dan bantuan pemerintah. Namun, walaupun bahan pangan selalu tersedia dan mudah untuk didapatkan, belum tentu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan dengan baik. Setiap rumah tangga memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi memungkinkan akan mengakses pangan dengan mudah. Namun, rumah tangga dengan pendapatan rendah akan kesulitan dalam mengakses pangan. Berdasarkan analisis faktor dari rendahnya pendapatan atau ekonomi masyarakat daerah pesisir terhadap ketahanan pangan, maka akan berdampak pada masalah seperti rawan kelaparan, meningkatnya proporsi kurang gizi, dan anemia defisiensi zat besi. Untuk dampak yang pertama yaitu rawan kelaparan. Rawan kelaparan terjadi karena kurangnya pendapatan yang menghambat akses masyarakat untuk membeli dan mendapatkan bantuan pokok makanan sehingga akan berdampak pada kelaparan. Dampak kedua yang mungkin timbul adalah meningkatnya proporsi kurang gizi. Pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi. Belum lagi ketika terjadi lonjakan bahan pokok makanan yang semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan gizi yang baik. Kemudian, dampak ketiga yang mungkin muncul adalah anemia defisiensi besi. Masyarakat dengan pendapatan rendah tentunya akan kesulitan mendapatkan makanan yang bergizi, salah satunya yang mengandung zat besi. Selain ketiga dampak tadi, dampak lain yang mungkin dialami oleh masyarakat apabila tidak terpenuhinya gizi akibat dari pendapatan yang rendah yaitu terjadinya penurunan kemampuan belajar yang juga berdampak terhadap pertumbuhan, perkembangan intelektual, dan produktivitas pada anak. Lalu, apa sajakah upaya-upaya yang dapat dilakukan? Dikutip dari permasalahan ketahanan pangan rumah tangga nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, maka terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan baik dari sektor pemerintah maupun dari upaya rumah tangga. Dari sektor pemerintahan dapat dilakukan upaya-upaya seperti pemantapan ketersediaan pangan, penganekaragaman pangan, peningkatan keamanan pangan, pemanfaatan pekarangan, pengendalian harga pangan, pembinaan pada masyarakat, bantuan sarana dan prasarana, program PKH, dan juga raskin. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh rumah tangga atau masyarakat itu sendiri adalah merubah pola makan dengan cara mengurangi porsi makan atau mengubah kualitas pangan yang akan dikonsumsi dan melakukan pekerjaan di luar usaha tangkap. Kemudian, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan studi kasus yang kami angkat yakni pendapatan rendah akan mencerminkan adanya persediaan pangan yang kurang cukup dan daya beli yang rendah. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Madang sangat beragam, mulai dari faktor pendidikan, ekonomi, jumlah anggota keluarga, akses pangan, dan distribusinya, serta tingkat harga kebutuhan pokok. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dari pemerintah meningkatkan ketahanan pangan, meliputi pemantapan ketersediaan pangan, penganekaragaman pangan, pemanfaatan pekarangan, pengendalian harga pangan, pembinaan, bantuan sarana dan juga prasarana, program PKH dan juga raskin. Sedangkan upaya-upaya rumah tangga untuk meningkatkan ketahanan pangan yakni dengan merubah pola makan, melakukan pekerjaan di luar usaha tangkap, berhutang, dan mempekerjakan anggota rumah tangga.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Angkatan 2019 memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, masukan dan evaluasi dari Bapak Ibu dosen sangat kami harapkan. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman.